Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat yang beriman dan dirahmati Allah, saya doakan semoga kita semua diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Di video kali ini, kita akan menceritakan tentang 7 kali pergi haji, mantan perawat tidak pernah bisa melihat Ka'bah. Terungkap inilah penyebabnya. Apa yang dialami jemaah umroh yang menangis histeris karena mengaku tidak bisa melihat Ka'bah meskipun sudah berada di depan matanya. Ternyata banyak dialami oleh jemaah Indonesia yang juga mengalami hal serupa. Disebutkan, berdasarkan pengalaman kisah nyata, seorang anak soleh berasal dari Indonesia yang ingin memberangkatkan ibunya untuk menunaikan rukun Islam kelima. Namun sayang, meski telah berhasil berangkat dan tiba di Tanah Suci, bahkan sampai 7 kali berhaji, sang ibu yang disayanginya ini malah sama sekali tidak dapat melihat Ka'bah. Seorang anak yang sukses, sebut saja namanya Ade Suhanda, memberangkatkan ibunya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Tentu mendapatkan respon yang baik pula dari ibunya. Sejumlah persiapan telah dilakukan, bahkan perlengkapan selama berada di Tanah Suci telah dipacking di dalam sebuah koper besar. Tidak ada yang janggal awalnya, hingga ibu dan anak ini akhirnya tiba di Tanah Suci, Mekah. Keduanya pun melakukan salah satu ibadah wajib sama seperti jemaah lainnya, yakni tawaf. Sembari berjalan mengelilingi Ka'bah, Ade berbisik kepada ibunya tercinta. "Ibu, lihatlah betapa megahnya Ka'bah ini. Tidakkah kita wajib bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sungguh, berkat rahmat-Nya lah kita dapat melihat keindahan Ka'bah yang dulu telah dibangun oleh Nabi Ibrahim ini," ujar Ade kepada ibunya. Namun, ibu Ade hanya terdiam, sembari berjalan seperti orang yang kebingungan, mengikuti ribuan orang lainnya yang juga tengah melakukan tawaf. Melihat reaksi itu, Ade kemudian bertanya lagi kepada ibunya. "Ada apa ibu? Kenapa ibu diam?" tanya Ade. Ibu Ade tidak menjawab apapun saat itu, hingga akhirnya perjalanan tawaf pun selesai dan keduanya kembali lagi ke hotel untuk beristirahat. Di dalam hotel itu, Ade memandangi ibunya yang masih seperti orang kebingungan, merasa ada yang tidak beres. Ade kemudian kembali bertanya kepada ibunya tentang apa yang tengah mengganggu pikiran ibu yang dicintainya ini. Ibu si Ade pun menjawab sejumlah pertanyaan yang ditanyakan oleh Ade sejak keduanya mengelilingi Ka'bah untuk melakukan tawaf tadi. Namun, jawaban yang dilontarkan oleh sang ibu tercinta malah membuat Ade gemetar hingga tak kuasa menahan tangis. "Ibu tahu bahwa kita sedang tawaf. Namun, bukankah tawaf itu adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah? Lantas, ada di mana Ka'bahnya? Kenapa ibu tidak bisa melihatnya?" Ibu Ade bertanya balik. Jawaban yang mengejutkan itu membuat Ade menangis sejadi-jadinya. Bagaimana tidak, niatnya untuk berangkat ke Tanah Suci ini adalah untuk membahagiakan ibunya, lantaran sudah berhasil menyempurnakan ibadah. Namun, apa jadinya jika raga yang telah tiba di Tanah Suci ini malah buta terhadap Ka'bah? Meski sudah berada tepat di hadapannya, bahkan telah mengelilinginya sebanyak 7 kali tanpa henti. Namun di sisi lain, Ade berharap bahwa ibunya ini hanya sekedar bergurau saja dan memastikan kembali apa yang dia lihat saat melakukan tawaf tadi. "Ibu hanya berkeliling mengikutimu saja, tempat yang kamu tunjuk tadi. Ibu tidak melihat apa-apa di sana, semuanya gelap," ucap ibu. Ade pun kemudian menjalani ibadah sholat taubat dan memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholatnya yang khusyuk ini, Ade berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan ibunya untuk melihat Ka'bah sebelum mereka pulang. Selama di Tanah Suci ini, Ade beribadah setiap hari tanpa kenal lelah. Dirinya percaya bahwa satu saat Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan mengizinkan ibunya untuk melihat Ka'bah. Namun sayang, hingga hari terakhir mereka di Tanah Suci pun, ibu tercinta tetap tidak bisa melihat Ka'bah tersebut. Tahun pertama berhaji ini dilewati Ade dengan penuh kesedihan. Bagaimana tidak,
Niatnya untuk menggembirakan wanita yang telah melahirkannya ini seakan sia-sia saja. Tapi Adek tidak putus asa, dirinya tetap memberangkatkan ibunya untuk berhaji pada tahun berikutnya. Tidak ada yang berbeda pada tahun kedua ini, ibu Adek masih tetap tidak bisa melihat Ka'bah. Namun, kecintaan Adek terhadap ibunya membuat Adek tidak patah semangat. Anak yang sukses ini terus-menerus membawa ibunya untuk berangkat haji setiap tahunnya, bahkan hingga 7 kali berturut-turut. Pada haji yang ke-7 ini, ibu Adek ternyata masih tetap tidak bisa melihat sosok Ka'bah. Merasa ada sesuatu yang janggal, Adek pun berinisiatif ingin mencari tahu apa sebenarnya yang telah terjadi pada ibunya. Ketika pulang ke kampung halaman, Adek langsung menemui salah seorang ulama yang cukup terkenal. Tidak sendirian, Adek juga membawa ibunya yang sangat dicintainya ini. Perjalanan yang ditempuh tidak terlalu panjang, hingga akhirnya Adek dan ibunya berhasil menyambangi kediaman ulama tersebut. Kedatangan keduanya disambut baik oleh ulama tersebut. Sembari menyuruh duduk, ulama tersebut menanyakan maksud dan tujuan keduanya mendatanginya. Tidak butuh waktu lama, Adek kemudian menceritakan apa yang terjadi terhadap ibunya selama keduanya berangkat ke Mekkah untuk menjalankan ibadah haji. Adek ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terhadap ibunya. Adek terus-terusan menyalahkan dirinya dan menganggap dirinya ini adalah makhluk yang sangat berdosa. Sehingga, menurut Adek, karena dosanya lah ibunya tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat Ka'bah. Ustadz hanya tersenyum dan menanyakan kepada Adek, dosa apakah yang pernah diperbuat oleh Ade selama hidup di dunia ini. Ade mencoba mengingat seluruh peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya, namun Adek tidak menemukannya. Ustadz kemudian menanyakan pertanyaan yang sama kepada ibu Ade, namun sayangnya, ibu Ade juga tidak menjawab apapun. Sesungguhnya, jika ibumu tidak berkata jujur, maka saya tidak akan mampu membantunya, karena permasalahan ini bukanlah masalah yang gampang, ujar ulama itu. Saat itu ibu Ade tidak menjawab apapun. Hingga akhirnya permasalahan yang dialami oleh ibu Ade tidak menemukan solusi apapun. Waktu pun berlalu, hingga 1 minggu setelah menemui ulama tadi, ibu yang dicintainya ini kemudian menyuruh Ade untuk menghubungi ulama tersebut dan ingin bertemu. Ade kemudian langsung menuruti perintah ibunya dan langsung menghubungi ulama tersebut untuk mengatur jadwal pertemuan lagi. Hingga akhirnya di penghujung telepon, ulama tersebut mengundang keduanya untuk datang lagi ke rumahnya. Sesampainya di rumah ulama tersebut, ibu Ade ingin menceritakan semua perilakunya semasa muda dahulu di hadapan Ade. Ibu tercintanya ini kemudian mulai membagikan kisah kelam masa lalunya kepada ulama tersebut. Berawal dari masa muda, saat saya masih bekerja sebagai seorang perawat di salah satu rumah sakit, ujar ibu Ade membuka kata. Oh bagus, pekerjaan perawat merupakan sebuah profesi yang mulia, timpa ulama itu. Ibu Ade sejenak terdiam tak bergeming, sembari meneguk keyurnya. Dirinya dengan perlahan menceritakan kisah masa lalunya saat dirinya menjadi seorang perawat kepada ulama tersebut. Tapi saat itu, saya mencari uang dengan menghalalkan segala cara. Tidak peduli, meskipun saya tahu bahwa apa yang saya perbuat itu adalah dosa besar, sambung Sarah. Ulama itu terdiam dan berharap agar ibu Ade melanjutkan ceritanya. Di situ saya sering melakukan aktivitas menukar bayi yang baru saja lahir, karena tidak seluruh ibu bahagia dengan bayi yang telah dilahirkannya. Jika ada yang menginginkan seorang anak pria, namun yang lahir adalah wanita, maka saya akan melakukan kesepakatan untuk menukar anaknya dengan imbalan uang, begitu pula sebaliknya, terang ibu Ade. Mendengar hal tersebut, ulama langsung terkejut dan mengatakan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh wanita ini sungguh sangat kejam. Sebab dengan menukarkan bayi yang baru lahir, ibu Ade telah merusak nasab seseorang. Nasab ini sendiri penting untuk diketahui sebab untuk menentukan muhrim dan mahram seseorang. Selain itu, apalagi yang sudah kamu lakukan? Tanya ulama tersebut dengan nada tinggi. Ibu Ade yang sudah terlanjur terbuka, tidak ingin lagi menutup diri dan memberitahukan segalanya kepada ulama tersebut dengan harapan
agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mau memaafkannya. Saya juga mendapatkan tugas untuk memandikan mayat, singkatnya. Oh bagus, itu pekerjaan yang mulia, timpal ulama tersebut. Namun, saya telah bekerja sama dengan tukang sihir. Setiap saya ingin menyengsarakan seseorang baik untuk membuatnya tersiksa ataupun mati. Seluruh alat-alat sihir itu, sesuai dengan syaratnya harus dipendam di dalam tanah, akan tetapi, saya tidak menguburnya melainkan, saya masukkan benda-benda itu ke dalam mulut orang yang mati tersebut. Suatu ketika, ada jenazah yang sangat sukar ketika saya masukkan benda itu ke dalam mulutnya, sehingga mulut jenazah tersebut saya jahit, hanya itu saja, ujar Sarah. Mendengar jawaban tersebut, ulama ini langsung naik pitam. Hanya itu katamu, maaf saya angkat tangan, perbuatanmu sudah sangat keterlaluan, sebaiknya kamu pulang dan bertaubat, sesungguhnya hanya Allah yang dapat menolongmu, ucap ulama tersebut. Keduanya pun akhirnya pulang dengan perasaan sedih. Ati bahkan tidak percaya atas apa yang didengarnya dari sang ibu. Hari demi hari pun berganti. Tidak lama dari peristiwa pengakuan dosa tersebut, ulama tadi kemudian menghubungi Ade kembali untuk menanyakan kabar sang ibu. Namun, apa yang dijawab oleh Ade sungguh membuat ulama tersebut terperangah dan kehabisan kata-kata. Ibu saya sudah meninggal Pak Ustadz. Dia meninggal 2 hari sejak dari rumah Pak Ustadz. Maaf, saya tidak sempat menghubungi, sebab saat itu saya sangat berduka. Ibu saya seperti tidak diterima tanah. Tidak ada seorang pun yang mampu menggali kuburnya. Saya sempat beberapa saat menemani ibu saya, yang saat itu telah ditinggalkan oleh orang-orang, karena tidak ada yang sanggup. Namun sesaat saya meninggalkannya jenazahnya, untuk mencari bantuan. Jenazah ibu saya langsung dililit oleh api hingga menjadi abu, jelas Ade. Semoga kita semua mendapat pelajaran dengan kisah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.